ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kita cintai, yang kita sama-sama hormati, orang tua kita, guru kita, ayahanda Profesor Dr. Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuro beserta jajarannya. Kemudian pimpinan majelis-majelis partai beserta jajarannya, termasuk juga yang sama-sama kita banggakan, Ketua Umum DPP Partai Umat, Dr. Ridho Rahmadi, beserta jajaran. Tidak lupa juga saya ingin menyapa pimpinan daerah ya, dari pimpinan wilayah provinsi, pimpinan daerah kabupaten kota, dan juga pimpinan ranting ya, kecamatan, dan kader Partai Umat di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali dengan Suara Umat yang kali ini akan menyampaikan acara pidato politik refleksi akhir tahun 2003 ya, yang akan disampaikan langsung oleh ayahanda kita Bapak Profesor Dr. Muhammad Amin Rais dengan tema menatap optimis masa depan Indonesia di tahun 2024 tanpa rezim oligarki. Ya, tentu saja tahun 2003 ini yang sebentar lagi akan meninggalkan kita merupakan tahun yang penuh dinamika ya untuk Partai Umat. Jadi tahun ini merupakan tahun yang tidak mudah bagi kita, tetapi alhamdulillah semua hambatan, kesulitan bisa dilalui dengan baik. Nah, mudah-mudahan nanti pidato politik yang akan disampaikan oleh ayahanda kita bisa menambah ya semangat kita untuk terus berjuang, karena tantangan terbesar kita ujungnya nanti ada di Februari 2024 ya. Sebelum dimulai, saya ingin sampaikan dulu urutan acaranya. Yang pertama nanti akan ada pembacaan doa ya yang disampaikan oleh Ustadz Sambo. Kemudian juga akan ada zikir yang disampaikan oleh Habib Muhsin Al-Atas. Selanjutnya juga nanti akan ada pembukaan atau pidato pembuka dari Ketua Umum kita, Bapak Dr. Ridho Rahmadi. Sebelum akhirnya nanti pidato politik akan disampaikan oleh ayahanda kita, Profesor Dr. Muhammad Amin Rais. Ya. Kemudian acara akan ditutup setelahnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kader Partai Umat yang berbahagia, yang selalu semangat berjuang untuk Partai Umat, kita akan masuk ke acara pertama, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Sambo. Ustadz, apakah sudah bergabung bersama kami, Ustadz Sambo? Nampaknya sudah. Silahkan, Ustadz. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Para sahabat semuanya yang hadir di Zoom meeting pada refleksi akhir tahun 2023 ini, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita yang tak terhingga, nikmat kehidupan, umur panjang, kesehatan, dan juga kesempatan. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat persaudaraan, nikmat ukhuwah, dan juga nikmat perjuangan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil Allah, kita menghadap dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah di sunnah beliau, dan juga istiqomah berjuang di jalannya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga melawan kezaliman, menegakkan keadilan.
Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mengikuti sunnah dan termasuk istiqomah dalam perjuangan membela keadilan, melawan kezaliman, dan juga mengajak manusia pada kebaikan dan mencegah pada keburukan kemungkaran. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat diberi kesempatan mendapat syafaat dari beliau. Mudah-mudahan kita Amin. semua nanti bisa berkumpul di surganya Allah beserta keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ada dengar suara saya semua nih? Ada yang nggak dengar? Mendengar Ustaz, Semua cukup jelas. dengar? Jelas Ustaz, sangat jelas. Hmm. Ya, ini soalnya sinyal di rumah ini kadang-kadang suka putus-putus. Nah, mari di penghujung tahun 2023 ini kita bermuhasabah ya, kita berefleksi ya perjalanan, apakah perjalanan ibadah kita, perjalanan perjuangan kita, perjalanan kehidupan kita. Kita refleksikan mudah-mudahan 2023 dan 2000 atau tahun-tahun sebelumnya bisa kita lalui dengan baik, lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, lebih banyak amal solehnya daripada amal tolehnya atau amal buruknya, dan lebih banyak memberi perbaikan daripada memberi kerusakan. Kita pada malam ini ya berkumpul. Terima kasih Pak Nandang sudah membuka acara, kepada para sahabat yang hadir, Pak Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuro yang sangat kita cintai dan sangat kita hormati, dan juga para pengurus, baik pengurus Majelis Tinggi, mulai dari Majelis Syuro, Mahkamah Partai, terus Dewan Pengawas, dan juga Majelis Etik, beserta seluruh jajaran DPP dan DPW, DPD, mungkin DPC dan ranting yang hadir. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan 2023 dengan segala perjuangannya, dengan segala pernak-perniknya, tantangannya bisa kita lewati dengan baik. Dan kita menyongsong 2024 ini dengan rasa optimisme, rasa keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, rasa keyakinan baik untuk partai kita dan baik juga untuk bangsa kita, kita optimis. Orang beriman itu selalu optimis dalam kehidupannya. Orang beriman itu selalu prasangka baik di dalam kehidupannya. Prasangka baik, optimis pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga prasangka baik kepada peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang akan kita alami dan yang sedang kita alami. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya di 2023, dan insya Allah 2024 tetap dibimbing, tetap ditolong, tetap diberi kemudahan, tetap dijaga dan dibimbing Allah Subhanahu wa taala dalam kebenaran, dalam kebaikan, dalam perjuangan kita. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai macam keburukan-keburukan diri kita, berbagai macam prasangka-prasangka buruk, berbagai macam eh, ke kejahatan-kejahatan, baik yang nyata maupun tidak nyata, kemaksiatan yang nampak maupun tidak nampak. Dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa melewati nanti 2024 dengan lebih baik lagi insya Allah. Baik secara kebangsaan mau juga secara kepartaian kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka refleksi akhir tahun ini, acara ini dengan membaca suratul Fatihah, kemudian dengan beberapa nanti doa pembuka. Mudah-mudahan acara malam ini ya, walaupun saya lihat yang hadir belum maksimal ya, baru 57 orang. Tapi nggak apa-apa. Ya, mungkin malam tahun baru ini ada yang dengan keluarganya, ya dengan sahabat-sahabat yang bikin acara sendiri-sendiri ya. Ya saya pun sebenarnya ada juga bikin acara di pesantren ya dengan santri-santri, tapi ya acara ini lebih kita utamakan. Ya biasalah acara di pesantren itu ya bakar-bakar jagung, bakar-bakar ubi, ya begitulah biasalah. Ya mungkin banyak acara-acara yang lain juga, acara-acara kekeluargaan-kekeluargaan. Mudah-mudahan semua itu kita niatkan amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian nanti kita buka dengan doa. Allah hadihin niyah, wa ala kulli niyatin sholihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al maut wa rahmatan dal maut maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Dakhilal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafir rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa na'lam wa na'udzu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa na'lam. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansurna fa inna khairan nasirin waftah lana fa inna khairal fatihin waghfir lana fa inna khairal ghafirin warhamna fa inna khairal rahimin warzuqna fa inna khairal rizqin wahdina wa najina min qawmil zalimin wahdina wa najina min fasiqin wahdina wa najina min kafirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur Amin. islam wal muslimin wal mujahidin wal Amin. mustad'afin wal mazlumin fi hadzal balad wa fi Amin. Palestin fi Amin. Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma ahlik wa dammir kufar Israel. Allahumma dammir wa Amin. ahlik kufar Israel. Amin ya Allahumma Rabb. saddid samlahum wa farriq jam'ahum wa Amin. zalzil aqdamahum wa Amin. mazziqhum kulla mumazzaq ya rabbal alamin. Amin. Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa Amin. tanzi'ul mulka mimman tasha wa Amin. tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fid nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasha ghaira hisab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhrija sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah ampunkan semua dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami yang kami sengaja tidak kami sengaja, yang lahir maupun yang batin, yang lama maupun yang baru semenjak kami berbuat dosa, semenjak kami balik ya Allah dalam perjalanan kami, hidup kami sampai saat ini. Apabila banyak dosa dan kesalahan kami, ampunkan semua ya Allah. Ampunkan juga dosa kami apabila nanti kami bersalah sampai kami menghadap Engkau ya Allah. Beri kesempatan kami untuk bertaubat sebelum Engkau panggil kami menghadapmu ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Jadikan kehidupan kami, akhir hidup kami semua yang husnul khatimah dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kabulkan doa kami ya Allah. Ampunkan juga, maafkan semua dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami pada kecil. Ampunkan juga semua dosa-dosa kesalahan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, kaum muslim muslimat, mukminat, baik yang masih telah hidup pergi menghadapmu ya Allah. Bagi mereka-mereka yang telah pergi menghadapmu, kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami ya Allah, lapangkan kubur mereka, ringankan hisab kubur mereka, jadikan kubur mereka jadi taman-taman surga, dan Kau jadikan kubur mereka lubang-lubang neraka. Muliakan mereka di sisi Engkau ya Allah. Masukkan mereka dalam surga-Mu selamat. Bagi kami masih hidup ya Allah, bimbing kami selalu. Beri kami petunjuk selalu ya Allah dalam kehidupan kami, untuk senantiasa berpegang kepada kebenaran, dan senantiasa beriman kepadamu, menjalankan perintahmu, meninggalkan laranganmu, mengikuti petunjuk Qur'anmu, mengikuti sunnah Nabimu, istiqomah sampai akhir kami. Jadikan husnul khatimah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman, kami mohon kepadamu ya Allah. Pada tahun 2023 dan sebelumnya ya Allah, apabila banyak dosa dan kesalahan kami ampunkan semua ya Allah. Dan pada 2024 nanti Allah berikan kebaikan yang banyak pada diri kami, pada keluarga kami, pada di negara kami, bangsa kami, khususnya juga untuk partai umat ya Allah. Jadikan partai umat ini partai yang besar, partai yang dapat menangkan pemilu 2024 nanti ya Allah. Tanpa kuasamu, tanpa pertolonganmu, tanpa bimbinganmu, kan sulit kami untuk berjuang di jalanmu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan partai umat ini Allah separlamen ya Allah. Minimal 5% ya Allah minimal. Mudah-mudahan Kau berikan lebih
dengan petunjuk dan kekuatan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, bukakan hati dan pikir rakyat Indonesia untuk bergabung, memilih, mendukung Partai Umat, memenangkan Partai Umat, juga mendukung memilih partai, mendukung dan memilih pasangan Anies Caimin dalam Pilpres dan Pileg 2024 nanti ya Allah. Untuk melawan kezaliman, menegakkan negeri ini ya Allah. Untuk terwujud negeri Indonesia adil makmur, aman dan damai di bawah ridho dan rahmat-Mu. Allahumma ya Allah, selamatkan negeri kami dari cengkeraman asing, cengkeraman oligarki Cina, cukong-cukong Cina, cengkeraman orang-orang munafik, orang kafir, orang zalim, cengkeraman orang PKI, komunis negeri ini ya Allah. Selamatkan negeri kami ini ya Allah. Negeri yang mayoritas muslim ini ya Allah. Selamatkan ya Allah. Selamatkan ya Allah. Ganti rezim ini jadi rezim yang lebih baik ya Allah. Yang takut kepada Engkau, yang sayang kepada kami orang beriman, dan sayang kepada rakyat Indonesia ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, selamatkan juga negeri kami dari cengkeraman rezim saat ini, cengkeraman Jokowi dan ente-entenya ya Allah. Selamatkan ya Allah, ganti rezim yang lebih baik ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, kabulkan doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antal tawwabur alaina innaka antat tawwab. Allahumma ya Allah, beri kami selalu kesehatan ya Allah. Para pejuang-pejuang-Mu ya Allah, beri kesehatan, beri kekuatan, beri kami selalu bimbingan untuk kuat di jalan-Mu ya Allah, memperjuangkan kebenaran, melawan kezaliman, menegakkan keadilan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di negeri ini ya Allah. Beri kami selalu bimbingan ya Allah. Jangan Kau berikan kegoyahan di hati kami sehingga kami nanti terfutur, jatuh di jalan perjuangan ini. Teguhkan kami istiqomah sampai akhir kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, berikan kami rezeki yang halalan thayyiban wasi'an. Allahumma ya Allah, berkahi semua harta kami, berkahi hidup kami, keluarga kami. Jadikan keluarga kami semuanya keluarga sakinah wa rahmah. Anak-anak kami anak yang soleh solehah ya Rabbal Alamin. Satukan kami di dunia dalam keadaan bahagia, sejahtera. Satukan juga kami di akhirat di dalam surga-Mu serta keluarga kami, orang tua kami, sahabat kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita semuanya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sama-sama kita muliakan, Ustadz Sambo. Selanjutnya, supaya lebih afdol doa kita, mudah-mudahan di tahun politik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita, menolong Partai Umat, sebagaimana Allah telah menolong sebelumnya. Untuk itu, saya persilahkan kepada Yang Mulia Habib Muhsin Al-Atas untuk memimpin zikir. Kepada Habib dipersilakan. Masih di mute, Habib? Ya, silakan. Sudah buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd. Mari sama-sama kita munajat membaca azkar ataupun ma'thurat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan bacaan ini mudah-mudahan Allah SWT berkenan mencurahkan rahmat kepada kita semuanya dan taufik serta hidayah, sehingga mudah-mudahan kita di dalam perjuangan konstitusi ini diberikan kekuatan istiqamah, diberikan kekuatan kekuatan lahir dan batin, dan mendapatkan kemenangan. Mari sama-sama kita membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, kemudian mau'izatan yani. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله ويغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تخرج الليل في النهار وتخرج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekian mudah-mudahan zikir kita
munajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Habib Muhsin Al-Atas. Semoga Allah mendengar doa kita, zikir kita, munajat kita, sehingga Allah selalu menolong kita. Dan tentu saja juga terus berupaya, berikhtiar dengan keikhlasan, dengan segenap kemampuan, sehingga Allah selalu melayakkan kita untuk selalu mendapatkan pertolongannya. Karena tentu saja pertolongan Allah adalah faktor yang paling besar ya untuk kemenangan partai umat. Mudah-mudahan partai ini mendapatkan kepercayaan masyarakat, bisa berkiprah di Senayan, bisa berkiprah di dalam menentukan nasib dan masa depan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pidato pembukaan dari Ketua Umum kita yang kita cintai dan kita hormati, kepada Dr. Ridho Rahmadi. Dipersilakan. Terima kasih. Suara saya terdengar jelas ya, Kang Nandar? Ya, terdengar dengan jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mohon maaf kalau mungkin gambar kurang jelas, ini sedang dalam perjalanan. Yang saya hormati Pak Amin Rais, Ketua Majelis Syuro, Ustadz Sambo, beserta seluruh segenap jajaran Majelis Syuro, Bapak Ibu pengurus Majelis Tinggi kita, dan sahabat-sahabat pengurus DPP, ya, DPW, ya, Ketua Sekretaris, segenap pengurus DPD, DPC, ya, seluruh Indonesia. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini, ya, kita dari berbagai pelosok Indonesia, ya, terhubung secara online, ini dapat bertemu ya, untuk melakukan muhasabah refleksi di penghujung tahun 2023 ini. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan satu narasi yang insya Allah ya, selain narasi dan ide-ide dan gagasan yang sering sudah disampaikan oleh Pak Amin, ya, oleh sahabat-sahabat yang lain, ya, terkait permasalahan politik, ekonomi, penegakan hukum, dan lain sebagainya, saya ingin menyampaikan, ya, ini mungkin sebagai pengingat bahwa insya Allah ini sebagai narasi yang pembeda ya, dengan mungkin partai-partai yang lain, yaitu berkaitan dengan kedaulatan digital. Jadi Ibu Bapak sekalian, sahabat-sahabat yang saya hormati, saya muliakan, kita semua tahu bahwa sekarang kita memasuki satu era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kita kemudian sekarang menikmati digitalisasi, ya, yang kemudian mentransformasi sebagian besar aspek-aspek kehidupan kita. Nah, di sini kita mensyukuri sisi positif, sisi gelap dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, sekarang karena digitalisasi tersebut, seakan-akan seolah-olah jarak dan waktu itu bisa seperti dilipat-lipat, sehingga pendek dan kalau kita berkirim pesan saat ini seperti bisa sampai saat itu juga. Ya. Kalau kita bandingkan mungkin 20 tahun lalu kita berkirim pesan harus melalui surat dan segala macam, butuh waktu seminggu, 2 minggu dan lain sebagainya. Sekarang kita dimudahkan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa dalam pokok pikiran yang selalu coba kita suguhkan ke tengah-tengah masyarakat, bahwa ada sisi gelap, ada sisi negatif dari kemajuan digitalisasi ini yang perlu segera kita sadari, perlu segera kita antisipasi. Kita pahami bahwa sekarang di era digitalisasi ini sedemikian bebas arus-arus informasi, ya, arus-arus konten yang berbau negatif seperti pornografi, LGBT atau LGBT, ya sekarang singkatan agak sensitif, mau pakai versi bahasa Inggris atau versi bahasa Indonesia. Ya, LGBT, LSL, laki-laki suka laki-laki, kemudian perempuan suka perempuan, semuanya menyalahi kodrat kita sebagai manusia, dan kemudian konten-konten berbau flexing atau istilahnya pamer-pamer, ya konten-konten yang seperti judi online, pornografi, pinjaman online itu lalu lalang di dalam dunia digital kita, kehidupan digital kita, yang
80% penduduk Indonesia hidupi setiap hari selama 7 jam 42 menit. Jadi ini waktu yang sangat ya lebih dari separuh waktu produktif kita. Nah, kita lihat kemarin kalau di Kota Padang ini, nah ini saya kebetulan sedang di Kota Padang, itu 3 minggu lalu saya baca koran, ada 2 koran mengabarkan ya, ada 280 kasus HIV baru. 280 kasus HIV baru hanya tahun 2023. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena praktek LSL, laki-laki suka laki-laki. Dikaji lagi di artikel tersebut, penyebabnya apa? Karena arus informasi dan konten yang ada di sosial media. Nah, ini jadi bagian ya sisi gelap atau sisi negatif dari digitalisasi tadi. Ini di Kota Padang. Yang kita tahu di sini relatif religius, relatif masyarakatnya itu taat ya, tapi menghadapi situasi fenomena sosial yang mencengangkan seperti ini. Kita bayangkan lagi mungkin di ibu kota seperti apa atau yang dekat-dekat ibu kota. Dan kalau kata Pak Menteri Kesehatan ya, itu angka yang real di lapangan, kalau kasus tadi itu 280 kasus HIV baru, biasanya dari pengkajian mereka itu 3 kali lipat atau 1:3 dibandingkan dengan angka yang ada di hitungan. Jadi kalau dihitung 280, kasus aslinya itu bisa 3 kali lipat dari 280. Ini fenomena sosial di tengah kita. Ya. Kemudian kita dicengangkan lagi oleh data bahwa 90% anak muda Indonesia terpapar pornografi ketika usianya 11 tahun. 11 tahun itu berarti belum lulus SD dan lain sebagainya. Ya, judi online, ya, pinjaman online mencapai 51 triliun rupiah dan terus bertambah. Ya, judi online itu seperti lingkaran setan. Orang berjudi online karena pinjaman online. Orang meminjam online karena kecanduan berjudi dan segala macam. Kemarin ada 12 kasus bunuh diri karena gagal bayar pinjaman online dan sebagainya. Ini situasi yang kita hadapi. Nah, kemudian Partai Umat insya Allah hadir dengan sebuah narasi, ya, sebuah gagasan, sebuah ide bahwa insya Allah ini bukan jalan buntu. Ini ada solusi ya yang bisa kita pikirkan bersama. Jadi kita tahu permasalahan yang pokoknya adalah karena pintu-pintu kita masuk ke dunia digital tersebut dikuasai hampir sepenuhnya oleh asing. Ya, jadi aplikasi yang kita sebutkan tadi, mau WhatsApp, Tokopedia, dan lain sebagainya, yaitu dikuasai oleh asing. Sehingga kita tidak punya kontrol barang sedikit pun. Maka solusinya, ya insya Allah, ya mau tidak mau, ya ini dengan semangat al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, dan juga al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi, ya, solusinya adalah kita membuat segala macam aplikasi-aplikasi tadi versi Indonesia. Apa yang dimaksud versi Indonesia? Yang menyesuaikan kebutuhan Indonesia. Apa yang dimaksud menyesuaikan kebutuhan Indonesia? Yang memasukkan nilai-nilai agama, ya, pertimbangan moral dan etika segala macam. Jadi WhatsApp yang kita butuhkan, WhatsApp yang bisa otomatis menghapus berita-berita hoax, WhatsApp yang bisa otomatis menghapus hal-hal berbau pornografi, WhatsApp yang bisa secara otomatis memperbaiki kata-kata anak muda yang mungkin kurang santun kepada orang tua, kepada guru, kepada dosen dan lain sebagainya. Yang kita butuhkan juga aplikasi untuk belanja online contohnya, ya. Yang kita tahu belanja online kita cukup besar sampai 401 triliun pada tahun 2021. Tapi sayangnya karena itu semua rata-rata aplikasi dibuat oleh asing, maka 90% produk yang beredar adalah produk impor, khususnya impor dari Cina. Dan kita perlu belanja online yang versi Indonesia, yang 90% minimal adalah produk-produk dalam negeri. Insya Allah ini Partai Umat, walaupun kita belum melangkah ke parlemen, ya masih menuju pemilu 2024, kita mencoba menginisiasi aplikasi-aplikasi tersebut melalui perlombaan-perlombaan, sayembara-sayembara. Ini kita coba lakukan salah satunya di Kota Padang, dan nanti insya Allah kita akan lakukan di kota-kota lain, mengundang anak-anak muda, anak-anak berbakat yang kreatif, komunitas-komunitas, ya, untuk membangun aplikasi-aplikasi tersebut. Yang kedua, yang terakhir, dalam semangat al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi, tentu ya mimpi kita untuk membangun kedaulatan digital tadi, kemerdekaan digital akan lebih kuat, lebih cepat, lebih powerful melalui undang-undang dan peraturan. Ya. Dan undang-undang, peraturan yang membuat adalah anggota legislatif, anggota DPR, dan juga pemerintah. Nah, kita harapkan
ya melalui narasi ini salah satunya di antara gagasan yang kita sampaikan. Kita harapkan nanti ya insya Allah masyarakat ya kemudian mendengarkan ide dan gagasan ini, kemudian menjadi salah satu faktor yang meyakinkan hati masyarakat ya untuk menjatuhkan pilihan kepada Partai Umat. Demikian pengalaman singkat yang saya lakukan di Kota Padang dan sekitarnya dalam mungkin 1,5 bulan terakhir ini, menyampaikan gagasan ini terutama dari masjid ke masjid. Insya Allah gagasan yang bisa diterima, karena ini merupakan masalah yang ya, masalah kita bersama ya, bagaimana anak cucu kita kemudian nanti akan menghadapi masalah ini kalau tidak kita antisipasi dari sekarang. Jadi kita harapkan ya pemilu 2024 ini nanti takdir Allah mengantarkan kita insya Allah kepada kursi DPR di Senayan sana, lolos 4%, insya Allah ya. Kemudian nanti salah satu yang akan kita perjuangkan adalah narasi kedaulatan digital, yaitu dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang membangun kehidupan digital kita yang sehat secara jasmani dan rohani, yang membangun peradaban yang adiluhung, yang tinggi, ya, yang berbasisnya adalah nilai-nilai Islam, nilai-nilai moral dan etika. Insya Allah. Demikian sahabat-sahabat semua, ya, ini sebagai pembuka yang utama nanti kita dengar dari Pak Amin Rais. Ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada yang benar datangnya dari Allah, kalau ada yang salah, yang kurang datangnya dari saya Al-Fakir. Saya akhiri, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketum atas pidato pembukaannya. Jadi daulat digital merupakan gagasan unik ya dari Partai Umat. Semoga nanti sahabat semua termasuk pengurus, kader, dan para calon anggota legislatif bisa menyampaikan gagasan-gagasan ini ke masyarakat, bisa mendiskusikannya lebih jauh dan bisa membranding ya bahwa daulat digital merupakan gagasan unik yang dimiliki, yang ditawarkan oleh Partai Umat kepada masyarakat. Mudah-mudahan tadi Pak Ketum sampaikan bisa meningkatkan minat masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memilih Partai Umat. Baik, sahabat semua, tiba waktunya kita akan mendengarkan pidato politik sekaligus refleksi akhir tahun 2023 dari ayahanda kita. Kepada yang kita cintai, kita hormati ayahanda Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais. Pak Mar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jadi kita pertama-tama selalu bersyukur pada Allah dalam keadaan apapun ya. Kita memang tidak boleh meninggalkan 1 menit pun ya. Dikala gembira, dikala normal biasa saja, dikala susah, kalau ada tekanan hidup dan lain-lain, kita wajib bersyukur kepada Allah. Dan rumusnya sudah kita ketahui, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, kemudian yang disampaikan Pak Ketum tadi itu sekarang sudah menjadi milik nasional. Jadi berulang kali itu Ganjar Pranowo itu ya mengulang-ulang pentingnya kedaulatan digital yang sebelumnya memang terus terang kan tidak ada ya. Sesungguhnya ini pendahulunya ya, forerunner pertama kali itu memang Pak Ketum kita
Jadi kalau dilihat apa prosesnya, tapi yang penting bukan harus kita banggakan, kemudian bagaimana insya Allah kita bisa masuk ke Senayan, ya. Seperti kata Ustadz Sambo tadi, yang kemudian diulangi lagi oleh Habib Muhsin, ya Allah tadi kan 5%, mudah-mudahan lebih dari itu. Ya. Jadi memang gagasan yang cemerlang, ya, gagasan yang orisinal untuk konteks Indonesia, ya, seperti dikatakan Pak Ketum kita tadi itu, ya, memang hanya bisa menjadi kenyataan kalau insya Allah presiden yang baru besok itu cukup responsif, cukup paham sekali ya bagaimana untuk menyelamatkan pertempuran yang nggak kelihatan itu, ya memang sudah harus secepat mungkin. Ya. Jadi kalau dilihat maka pertempuran yang ada di alam digital itu ya memang kurbannya itu bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan bisa ratusan ribu, mungkin jutaan. Ya. Kalau ternyata memang yang kita khawatirkan generasi muda itu betul-betul sudah roboh pertahanan keagamaan dan moralnya, kemudian otaknya dan hatinya diisi dengan seluruh moral yang keruh, ya yang kemudian juga ujungnya sesungguhnya tidak percaya kepada Allah, sehingga memang korban dari perang dunia maya itu, saya katakan sekali lagi, itu mungkin lebih dahsyat daripada pertempuran fisik ya, yang kelihatan mayatnya bisa dihitung ya. Tapi kalau pertempuran di alam maya itu, sehingga ketika moral dijungkir balikkan oleh musuh-musuh kebenaran, musuh-musuh keadilan, musuh-musuh agama Islam, ya, itu memang kemudian risikonya bisa menjadi banyak sekali. Dan karena itu ini justru insya Allah ini memperkuat azam kita, ya, niat kita, ya, lebih kokoh lagi, ya, karena 44 hari lagi kita sudah masuk ke hari H, ya, hari penentuan, ya, decision day, ya, yang kalau sampai kemudian bangsa ini ya lantas menemukan akhirnya presiden yang jauh dari kaidah Pancasila, yang jauh dari kaidah-kaidah moral keagamaan, terus juga jauh dari Islam, ya kita melihat bagaimana nanti masa depan bangsa kita itu tentu semakin gelap, ya semakin tanpa harapan. Nah, saya melihat sesungguhnya sekarang orang bicara politik uang itu kan, kalau kita lihat politik uang yang untuk menyogok calon voter, ya kasih amplop entah berapa, 100.000 atau 1.000 mungkin lebih, ya kemudian untuk nyoblos dari si pemberi amplop, ya ini sesungguhnya malah termasuk money politics, politik uang yang masih tingkat rendah, ya mungkin masih ecek-ecek, ya. Nah kemudian yang sesungguhnya yang lebih besar lagi itu adalah tingkat politik uang yang juga menghabiskan mungkin triliun, ya untuk melemahkan tonggak demokrasi supaya roboh, ya. Kemudian setelah roboh itu supaya penguasa yang ada sekarang ini itu bisa berkuasa kembali, ya dengan cara yang vulgar, yang tidak ada rasa malu dan lain-lain itu, ya. Nah ini tentu
politik uang yang sebenarnya lebih berbahaya daripada sekedar menyogok orang di daerah pegunungan, di kampung kumuh, daerah pedesaan supaya mencoblos partai tertentu yang menyogok itu. Ya, tapi yang kedua ini itu sesungguhnya adalah mesin apa politik uang itu ya yang dikumpulkan dari dari uang haram ya. Uang haram ini juga sebenarnya dari Indonesia juga ya, dari mafia Taiwan, Cukong yang menghimpun uang itu kemudian untuk apa? Untuk membeli anggota-anggota DPR, anggota DPD atau MPR keseluruhan, bahkan kemudian juga lembaga-lembaga di negara yang itu saya kira itu sudah terjadi sekarang ini. Mengingat apa? Mengingat bangsa ini lembek sekali ya. Sepertinya tidak ada lagi yang berani mengangkat suara gitu. Dan ini sebenarnya musibah. Mungkin karena politik uang jenis kedua ini ya. Nah, jadi apa? Kan kita kan sekarang kan kecele. Ya, ini sudah 1 Januari besok pagi ya. Dulu kan kita dengar toh katanya nanti mahasiswa akan turun UI, kemudian ITB, semualah ya, IPB, UGM dan lain-lain, ternyata tidak ada apa-apa. Ya. Bahkan dulu oleh pengamat ini merupakan sesuatu bulan-bulan yang sangat decisif bagi masa depan politik Jokowi itu. Ya. Bahkan dikatakan nanti kaum buruh juga akan turun ke jalan, ya. Bahkan akan sit-in berhari-hari di depan istana. Tetapi itu ternyata hanya kalam farih, hanya ya fata morgana, ya, hanya ya impian kosong itu. Sehingga ini membuat saya dan teman-teman saudara sekalian, sahabatku yang berpikir agak kritis dan agak objektif, memang ini saya kira sebuah perkembangan yang lebih membuat kita prihatin ya. Karena kalau sampai Mas Februari yang terpilih itu bukan pasangan yang cukup bagus untuk melindungi negara, bangsa, tanah air kita ini ya, tentu masa depan menjadi lebih gelap lagi. Nah, yang ketiga itu memang politik uang yang memang dahsyat sekali ya, yaitu penguasa di negeri ini ya, itu dikasih tsunami ya dengan rupiah atau dolar ya, sehingga tiang-tiang demokrasi memang sekarang sudah ambruk gitu. Untuk kembali tidak mudah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita tahu ya, walaupun sekarang ini kata para pengamat kemampuan moneter Cina tidak sedahsyat seperti 5-4 tahun yang lalu. Sekarang mereka sudah mulai banyak pengangguran ya. Banyak anak-anak muda di kota-kota besar Cina itu sudah mulai berani berdemo ya, walaupun demonya selalu digasak oleh Xi Jinping ya. Tetapi ini saya kira juga kehendak Allah ya. Karena Allah tidak mengizinkan di dunia ini, di bumi planet bumi ini ada kekuasaan yang zalim kemudian bisa mengatur semuanya. Karena seolah-olah kemarin kan seperti Cina itu yang mengatur dunia ini. Tapi alhamdulillah ya, kemudian saya ikuti perkembangan Cina itu ya, itu memang sekarang ini alhamdulillah ya so far so bad buat mereka ya. Artinya memburuk, dan ini melemahkan tangan Cina ya, misalnya untuk lebih memaksakan diri untuk mengambil alih Indonesia, untuk mencapai Indonesia seperti sesungguhnya rencana semula. Nah, jadi yang ketiga tadi ini itu memang yang bahasa hariannya itu memang harus digelontorkan dalam jumlah yang unlimited itu, memang kemudian ya
pimpinan nasional itu ya, yang kebetulan sekali memang di bawah Jokowi ini jauh dari moral keagamaan, dari tuntunan keagamaan itu, kecuali hanya basa-basi saja ya. Dan ini memang berbahaya sekali kalau sampai ini akan terus. Ya. Jadi kepentingan kita untuk menangkan Anies dan Muhaimin itu memang makin terasa sekali ya. Dan alhamdulillah saya juga seperti nggak masuk akal seorang Bang Yos ya itu berargumen mengapa ya dia sekalipun angkatan darat memang sudah pensiun ya, tapi beliau itu masuk ke tim pemenangan Anies Baswedan ya. Jadi misalnya lebih pantas dia ikut mana ya, tapi Bang Yos ini dengan dengan mungkin kejujuran pemikirannya itu akhirnya tahu bahwa bahwa memang the best choice itu adalah yang kita pilih juga ya. Nah, saudara-saudaraku, nah sekarang kita kembali ke internal kita ini ya. Kalau saya lihat ketika saya mendampingi Pak Ketum ya, sejak dari Aceh, dari Medan, Sumatera Utara, kemudian Padang bagi kita 2 kali ya. Kemudian sampai ke ke Jambi, sampai ke Palembang, tapi juga tentu di Jakarta sendiri, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain ya, Kalsel, Kalteng dan lain-lain ya. Memang alhamdulillah ini getaran kader-kader kita terasa ya. Memang kita juga melihat ada sementara kader itu yang kurang gairah gitu, kurang yakin itu. Kemudian karena kurang yakin juga mungkin pengorbanan untuk waktu, tenaga dan lain-lain juga mulai juga mengikuti berkurang ya. Tapi overall view ya, mudah-mudahan betul memang insya Allah kita ini diizinkan Allah ya, diizinkan Allah untuk mencapai cita-cita kita itu ya. Jadi kemarin saya dengan Ustadz Sambu, misalnya dari zuhur sampai hampir maghrib ya, berbicara di kantor kita, di debat ya, itu memang ya kita belak-belakan saja ya, mengenai masa depan partai kita ini. Kemudian kalau kita kontekskan dengan situasi yang ada sekarang ini ya, dan kita sudah maksimal, walaupun logistik kita memang jombang-camping ya, tapi deep down in our heart ya, jauh dalam lubuk hati kita, keinginan kita itu memang kita tetap berharap khususnya kepada Allah ya, Allah akan berikan kepada kita kemudahan itu ya. Jadi yansurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhdulkum faman dalladzi yansurukum min ba'dih. Jadi Allah sudah menolongmu, tidak akan bisa mengalahkanmu. Allah sudah mengalahkanmu, mana mungkin ada orang yang bisa menolongmu. Ya. Jadi ini kita jadikan pegangan. Dan yang tersisa 41 hari ini, ya, saya harapkan ya, para caleg kita itu tolong ya segenap kemampuan kita itu kita maksimalkan. Jadi saya sekali lagi ingin mengatakan di sini, ini setiap caleg harus mengingat bahwa yang kita lakukan itu adalah lawannya, ya, lawan ya, dari prinsip ekonomi itu. Ya. Prinsip ekonomi itu dengan modal sedikit mungkin meroleh benefit atau keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau gitu kita lakukan, maka tentu tidak satu pun yang bisa masuk ke DPRD, provinsi, kabupaten kota, dan juga DPR RI. Ya.
Jadi sedikit mungkin, tapi ingin jadi anggota DPR di tingkat-tingkat saya katakan tadi itu ya. Tapi sebaliknya ya, dengan susah payah pengorbanan tenaga, pikiran, tapi juga materi yang kita miliki sebanyak-banyaknya, maka hasilnya itu akan berkorelasi positif dengan apa yang kita kerjakan. Jadi kalau secara objektif ya, bahwa jadi kalau ilmu statistik itu garis ke atas itu adalah ordinat, garis bawah itu adalah absis ya. Nah, kalau garis yang ke atas ordinat itu adalah perolehan yang akan kita capai, tenaga, pikiran, keuangan yang kita keluarkan itu ya dari 1 sampai 50 katakanlah ya. Kemudian yang absis ini ya itu hasil yang kita peroleh itu sesuai dengan apa yang kita keluarkan, maka kemudian ketika titik-titik pertemuan antara absis dan ordinat ini ditarik, maka secara statistik itu kemudian kurvanya itu ke kanan lurus begitu ya. Walaupun kenyataan tidak seperti ini, tapi tentu titik-titiknya itu sekitar tadi garis lurus tadi itu ya. Nah, jadi ya, ini adalah hari di mana betul-betul dalam 44 hari sebelum kita masuk, 44 hari itu mungkin dikurangi 3 hari minggu tenang atau berapa hari, mungkin tinggal 40 hari saja ya. Jadi sangat pendek 40 hari itu ya. Jadi ini saya katakan saudaraku, sahabat-sahabatku yang saya cintai, saya hormati, dimanapun Anda berada ya. Mari kita terus tingkatkan, kita terus berdoa ya. Kemudian menang berjamaah jangan sampai dilupakan itu. Jadi kita saling isi mengisi, jangan intai mengintai, jangan ya. Jadi kita bergerak bersama-sama. Yang penting bagaimana partai umat itu memang lolos. Kalau sudah lolos itu saya kira insya Allah ya. Kemudian dengan gagah dan percaya diri kita bisa memainkan peranan yang positif di DPR itu. Dan jangan lupa memang kalau sekarang ini kita merasa funding kita termehek-mehek berat sekali ya. Tapi biasanya ya begitu kita sudah kokoh di DPR itu ya selalu ya ada yang pro kita itu ya kan banyak yang pro kita itu insya Allah akan memberikan bantuan ya. Nanti ketika kita membuat gedung sendiri mungkin akan datang yang membantu semen, bantu genting, tegel dan lain-lainnya. Ini yang saya ingat pada waktu saya memimpin partai yang saya buat dulu itu, ya, yang saya dirikan dengan teman-teman dulu. Ya. Nah kemudian kita melihat sekarang ini ya, memang kalau kita melihat ini politik nasional kan seperti nggak karu-karuan ya. Nah di sini saya ingat semacam sunatullah ya, bahwa pemimpin yang zalim atau zalim ya itu mesti ada titik akhirnya dan akhirnya mesti mengenaskan. Ini cerita sejarah dari zaman Bahula sampai zaman modern ya sampai abad 21 ini pun kelihatan ya. Jadi tidak ada pemimpin yang zalim itu bisa lenggang kangkung seenaknya ya, siul-siul seolah tidak ambruk. Ini insya Allah, ini memang pasti insya Allah ambruk. Nah kalau kita supaya Anda yakin ya kita lihat sejarah kita sendiri ya. Bung Karno itu kurang apa ya? Founding father, proklamator, memang potongan jahitan Bung Karno itu ukurannya itu memang internasional ya. Jadi pada waktu itu Bung Karno pidato di PBB
pidato di Senat, di Kongres Amerika itu langsung ya tepuk tangannya juga menggebu-gebu ya. Bahkan Kennedy dengan Bung Karno naik mobil terbuka itu ya di New York, di kota-kota yang lain juga ya. Itu Bung Karno yang hebat itu ya, kemudian juga mengenaskan ya. Ketika beliau jatuh dibentak-bentak oleh ajudannya ya, kita bisa lihat itu cerita itu ya, dibentak-bentak akhirnya kemudian masuk ke Wisma Yasu itu ya, kemudian di sana juga di penjara. Ketika Bung Hatta datang, Bung Hatta menangis, Pak Hatta nangis, juga menangis. Kok seperti ini? Dua tokoh proklamasi ini kok akhirnya kemudian menemukan tragic end, ya, akhir yang tragis sekali. Ya. Pak Harto kurang apa? Ya. Pak Harto itu kan satu-satunya selain Pak Dirman kan yang punya bintang 5. 32 tahun berkuasa, ya. Kemudian lama beliau dikurung di mana, di istana beliau itu, ya. Kemudian menjadi bahan cemooh dan lain-lainnya. Kemudian akhirnya pun juga lantas kita tahu akhir yang tragis. Ya. Nah ini Jokowi ini, ya ini pasti jatuh, ya pasti jatuh. Jadi 14 Februari nanti itu kita tahu beberapa setelah itu kita akan melihat perhitungan dan akan ada presiden baru. Ya, mudah-mudahan Mas Anies ya atau siapapun lah ya. Kalau kita tentu Mas Anies doa kita itu. Ya. Nah kemudian di situ kemudian insya Allah negeri ini di tangan presiden yang memang tahu masalah, dia punya akhlak yang baik, punya moral yang tangguh, ya, kemudian tidak memikul hipokrisi, ya, kemunafikan, ya, maka insya Allah masih ada harapan. Dan itu yang akan kita usung bersama-sama, ya. Dan kalau kita bisa masuk kemana ke DPR RI itu, ya insya Allah maka mulai di situ kita kemudian melangkah untuk melakukan perbaikan. Nah, jadi kata kuncinya adalah tidak ada pagi, tidak ada siang, nggak ada sore, nggak ada malam, ya, tanpa kampanye. Ya. Kemudian yang dipraktekkan teman-teman itu memang kita nggak usah ikut-ikutan, ya, pakai uang, ya, karena arosi wal murtasyifinat, ya, yang menyokok disokok akan masuk neraka, ya, itu kita jauhi, ya. Ya, bisa kita ganti dengan dengan makanan lebih ceswang barangkali, ya. Ya atau bagi-bagi hal yang sudah klise ini, ada sarung, ada mukena dan lain lah, kita sudah tahu semuanya itu. Tapi on top of that memang kita harus siang malam istighfar ya. Kemudian mohon pada Allah, ya, mudah-mudahan negeri ini diselamatkan, ya, dari mara bahaya sampai pecah belah, sampai rapuh, sampai dicaplok oleh kekuatan lebih dahsyat itu. Dan rasa-rasanya kalau kita dengan husnudzon, ya, negeri Muslim Indonesia ini itu relatif, ya, Islamicity atau keislamannya itu masih kalau bukan the best, one of the best. Tanpa mengurangi hormat kita pada negeri muslim-muslim yang lain, ya. Tapi memang dulu Profesor Fazlur Rahman misalnya, ya, dan tokoh-tokoh guru besar Islam yang ada di Amerika itu mengatakan bahwa ada kemungkinan, ya, kebangkitan Islam di abad akhir 20, ya sekarang abad 21 sudah dekade, ya, dekade ketiga, ya, itu memang mengatakan dari timur, yakni Indonesia. Mengapa? Nah ini yang penting.
Karena di Indonesia itu umat Islamnya memang banyak perbedaan satu sama lain, tapi tidak ada yang saling sodok, saling hantam, sehingga jadi hopeless. Ya. Yang terjadi di dunia Timur Tengah itu, ya saya nggak sebut nama negaranya, ya itu memang umat Islamnya itu kan sangat sulit untuk united, ya untuk apa? Untuk melakukan wahdah, ya, ittihad, ya, sehingga bisa lebih mudah memenangkan perjuangan Islam. Ya. Nah di Indonesia ini memang saya kira perbedaannya tidak setajam di tempat-tempat lain. Ya. Mana ada di masjid besar di Surabaya, Jogja, Solo, manapun mana ada ya yang ada peraturan yang boleh masuk hanya NU atau Muhammadiyah atau apalah ya kelompok-kelompok Islam yang lainnya. Semua itu masih jami ya. Masjid jami itu betul-betul jadi menghimpun jamaah dari segenap komponen umat itu ya. Nah, jadi sesungguhnya kalau saya berkaca dari apa yang pernah saya alami itu ya, maka ketika taruhlah MPR itu adalah Indonesia in miniatur, ya miniatur Indonesia itu ya MPR itu. Ya, semua ada di partai, ada apa komponen bangsa ada semua di situ. Ya. Nah bayangkan dulu ya ketika bebas pemilihan presiden itu di MPR, ya, jadi ukurannya bukan lagi apa itu TNI, apa Polri, ABRI, apa termasuk Polri ya, waktu itu ya. Apakah kemudian partai ini, partai itu, ya, urusan daerah, golongan dan lain tidak. Ya. Tapi semuanya standarnya itu adalah demi negeri yang kita cintai, the biggest Muslim country in the world, ya, negeri Muslim terbesar di muka bumi ini. Kalau tokoh-tokohnya itu kemudian bersatu, tidak usah apa partainya bubar, nggak usah ormas bubar, tapi asal mereka partai-partai itu, ormas-ormas itu, terus keagamaan itu kemudian apa mencopot baju ormasnya atau partainya itu sementara saja untuk kemudian mengibarkan persatuan Islam demi bangsa dan negara kita itu ya maka itu menjadi sangat kuat ya. Sehingga saya berulang kali mengatakan sesungguhnya ini Anies dan Muhaimin ini Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ya itu sesungguhnya adalah menurut saya ini pengejawantahan ya dari dua gajah umat Islam yakni Muhammadiyah dan NU atau NU dan Muhammadiyah sama saja ya. Walaupun saya tahu dari kubu-kubu yang tertentu juga sengitnya bukan main. Saya nggak paham ya. Saya nggak usah nyebut nama, tapi luar biasa. Saya lihat tuh kok tega-teganya ya. Ada tokoh fulan, ada fulan yang lain lagi itu ya. Jadi tidak suka ternyata kalau sampai ada persatuan umat Islam untuk keberhasilan, kejayaan, masa depan lebih bagus buat bangsa kita ini ya. Karena kita tahu persis bahwa tidak mungkin ya umat Islam, maaf, umat Islam ya menjadi pimpinan nasional, kemudian ada plotting yang bukan Muslim, kemudian dipojokkan, dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya, itu jauh sekali itu tidak pernah terlintas saya kira ya. Bagi orang baca Quran dan baca hadis, lihat Nabi sebagai panutan, tidak mungkin tidak ada ceritanya ya politisi atau negarawan Muslim ya yang masih baca Quran dan ikut apa sirah Nabi itu, kemudian melihat non Muslim dianggap sebagai lawan ya, kemudian apalagi dipecah belah ya, itu nggak pernah terlupakan ya, nggak pernah terfikirkan. Ya. Nah, jadi saudaraku, sahabat-sahabatku yang saya hormati, ya. Jadi sekali lagi ini kita tinggal 40 hari mungkin kurang ya. Jadi terus saja saling isi mengisi. Ya. Kemudian apa yang ada yang kita miliki itu kita
ya kita lepas, ya. Karena ternyata seperti atau bahasa 11 itu memang anfusakum wa ambalakum, ya. Jadi innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa ambalahum bi'annahumul jannah, ya. Jadi Allah itu sudah melakukan transaksi bahwa kamu orang mukmin, kalau kamu menjual, ya, menjual nyawamu dan amwalmu, ya, maka kamu akan mendapatkan jannah. Dan itu ternyata tertera dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran, ya. Dan kemudian Allah berfirman supaya fastabshiru bi'akumulati bayatum, bergembiralah kamu dengan jual beli yang telah engkau lakukan itu, ya. Wa dzalikal fauzul adzim, dan itu adalah kebahagiaan, kesuksesan, ya, kejayaan yang amat sangat besar. Kita petik besok di akhirat. Tetapi di dunia ini pun juga bisa kita enjoy, ya. Kalau memang kita bisa kemudian melukis kembali, ya, kita ini bisa ikut bersama anak bangsa yang lain, ya, ikut melukis masa depan bangsa kita ini dengan lebih adil, lebih egaliter, ya. Kita jauhi perpecahan, apalagi kemudian kita pecah antara konco dan non konco, ya, seperti yang sekarang ini, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, Pileg dan Pilpres 14 nanti itu menjadi watershed, ya. Jadi jadi batas pemisah antara masa lalu kita yang penuh dengan segala hal yang membuat kita tidak baik-baik saja, kata orang, ya. Sebenarnya tidak baik, memang sangat tidak baik gitu. Kata-kata tidak baik saja kan, ya, untuk pemanisnya amat sangat buruk, ya. Nah, mudah-mudahan itu menjadi watershed, ya, ke depannya, ya, kita insya bersama-sama anak bangsa yang lain memegang Pancasila, memegang konstitusi, melihat percontohan founding fathers dan founding mothers kita, ya. Kemudian menggunakan, ya, budaya, ya, moralitas bangsa yang adiluhung itu, ya, yang belum dikotori dengan Marxisme, komunisme dan lain-lain, ya, insya Allah, ya. Maka itulah harapan yang kita tancapkan sekarang ini, ya. Dan terakhir mohon sahabat-sahabatku, ya, selalu berdoalah, ya. Banyak istighfar, ya. Kemudian berdoa tiap hari, ya. Ya, setelah sholat waktu itu menghadap kiblat, ya, 2-3 menit, ya. Mohon kepada Allah negeri ini selamat, kemudian agama Allah juga tetap bersinar, umatnya juga lebih tangguh lagi, dan last but not least pada umat diberikan Allah, ya, kemenangan, ya, bisa masuk ke DPR RI sehingga kita insya Allah kemudian bisa melangkah dengan step-step awal kita seperti apa yang kita harapkan selama ini, seperti apa yang kita nyanyikan dalam Mars Partai Umat itu, ya. Jadi Partai Umat memanggil kita, Partai Umat menghimpun kita, Partai Umat satukan kita dalam rahmatan lil alamin, ya. Kemudian semua itu untuk demi kejayaan, demi kemakmuran Indonesia, ya. Jadi sebenarnya Mars kita itu ada ideologi fundamentalnya di situ, ya. Saya gitu aja, lebih kurang, ya. Kemudian selamat tahun baru, ya, masih, ya. Kemudian yang terakhir saya bacakan ayat yang sudah sangat kita hafal, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, ya. Jadi wahai orang-orang beriman, dalam engkau bertakwa kepada Allah dan masing-masing jiwa hendaknya menoleh ke masa lalu, ya, untuk
persiapan bekal menghadapi masa depan. Ya. Waladuna summa qaddamas lihat. Sekali lagi wattaqullah, ya. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan apa-apa yang engkau lakukan. Saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ayahanda atas nasihat, motivasi, wejangan kepada kita semua. Mudah-mudahan nasihat dari Pak Mar ini bisa membangkitkan motivasi, semangat kita untuk terus berjuang untuk Partai Umat. Mudah-mudahan Allah menakdirkan Partai Umat bisa masuk di DPR, bisa juga masuk di DPR provinsi, kabupaten, kota, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk membangun negeri tercinta ini. Kita juga Amin. berusaha, berdoa, mudah-mudahan pasangan Amin juga bisa memenangkan kontestasi Pilpres yang akan datang. Dan semoga perjuangan itu tidak hanya tentu saja perjuangan untuk kita dan partai kita, tapi juga perjuangan untuk bangsa Indonesia yang lebih baik dan anak cucu kita yang lebih baik. Insya Allah perjuangan kawan-kawan, sahabat-sahabat semua akan Allah balas dengan balasan jauh lebih besar, ya. Tadi Pak Mar menyampaikan jual beli terbaik tentu saja jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu saja hasilnya akan kita rasakan di dunia dan tentu saja akhirnya di akhirat. Baik sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat sekalian, mungkin acara hari ini sampai di sini. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan dari saya. Insya Allah kita bisa berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk sahabat semua untuk kejayaan Partai Umat. Allahu Akbar. Terima kasih. Allah Akbar. Akbar. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum semuanya. Ya, Pak sehat Ketum, selalu. Ya. Pak Amin, Ye, Sehat alhamdulillah. selalu, amin. Pak Bismillah. Ketum. ya, Bismillah. Pak Nur Wahyudin, Ya. Assalamualaikum. semuanya. Sehat selalu. 40 hari lagi. Insya Allah. Insya Allah, Semangat, semangat. semangat. Semangat semua. Berjuang semampu yang kita bisa. Insya Allah. Insya Allah. Pak Idus, semangat. Semangat selalu, Pak. Hidup Oh, Sumatera semangat Barat. terus. Hidup Amin, Jawa amin. Barat. Hidup Jawa Tengah. Hidup semua. Hidup Insya Allah. semuanya. Amin, Ya amin, Allah, ya amin. Allah, ya Amin, Allah. amin. Mari. Insya Allah. Mari. Assalamualaikum. Pamit Salam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Mari semua. Salam. Berkah. Banyak kemudahan dan pertolongan, amin.